Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismun Harbi Saputra, NIM 1859154 Penjasti 2018. Di sini saya akan mempresentasikan profesi pendidikan. Profesi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu profesi dan pendidikan. Profesi berasal dari kata Latin, yaitu professio, yang mempunyai dua arti, yaitu janji dan pekerjaan. Pendidikan adalah suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya yang sekarang dan maupun yang akan mendatang. Jadi, pengertian profesi pendidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya dan mengajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidup yang sekarang maupun yang akan mendatang. Profesi pendidikan atau guru merupakan suatu bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian, kemampuan, talenta untuk mengajar peserta didik. 2. Faktor yang mempengaruhi guru profesional. Faktornya yaitu ada 4. Pertama, status akademik. Kedua, pengalaman belajar. Ketiga, mencintai profesi sebagai guru. Keempat, kepribadian. Status akademik. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesi. Maka, pekerjaan ini hanya dilakukan oleh orang yang secara khusus. 2. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar diperlukan guru untuk menghadapi dan menemukan solusi dari permasalahan dan kesulitan yang ada di dalam proses pengajaran. Ketiga, mencintai profesi sebagai guru. Dalam melakukan sesuatu akan lebih bermakna atau mendapatkan hasil yang sempurna jika kita mencintai profesi tersebut. Keempat, yaitu kepribadian. Dalam proses belajar, kepribadian seorang guru menentukan karakteristik kepada peserta didik. Peran guru dalam pengembangan belajar. Peran guru dalam pengembangan belajar terdiri dari 5, yaitu guru sebagai model atau objek, guru sebagai perencana, guru sebagai peramal, guru sebagai pemimpin, dan yang terakhir, guru sebagai penunjuk jalan atau pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. Menurut Thomas Krause dan Buell, dalam proses pembelajaran di sekolah, peran guru lebih spesifik sifatnya dalam pengertian yang sempit, yakni dalam proses hubungan belajar dan mengajar. Peran guru dalam memahami siswa, pengembangan potensi peserta didik, dan memudahkan melakukan pendekatan pembelajaran. 1. Mengembangkan potensi pada peserta didik. Dengan guru dapat memahami peserta didik, guru dengan mudah mengembangkan potensi-potensi dari peserta didik tersebut dan bisa memiliki potensi yang lebih besar. 2. Memudahkan melakukan pendekatan pengajaran. Seorang guru yang telah dapat memahami karakteristik pada peserta didiknya dapat melakukan proses pembelajaran yang sangat santai. Sehingga dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik pada peserta didik. Fungsi manajemen pendidikan yaitu ada 5. Planning, organizing, staffing, motivating, controlling. Planning, perencanaan dalam aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Organizing, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan untuk peserta didik. Ketiga, staffing,
menentukan keperluan-keperluan sumber peserta didik, dan mengatur arahnya untuk latihan dalam ketenagakerjaan. Keempat, motivating, mengarahkan atau menyalurkan perilaku yang bersifat menyupport peserta didik. Controlling, mengatur pelaksanaan dengan tujuan untuk menentukan sifat, sebab, penyimpangan, dan karakteristik. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen: tenaga manusia yang digerakkan. Kedua, dana yang diperlukan. Ketiga, cara atau sistem mencapai tujuan. 4, bahan-bahan yang akan diperlukan. Ketiga, mesin yang akan diperlukan. Dan keempat, yaitu pasar, tempat untuk melempar produksi atau untuk bekerjanya peserta didik. Sedangkan unsur pendidikan: 1, pihak yang menjadi objek utama sebagai peserta didik. Kedua, pihak yang menjadi subjek dalam pelaksanaan pendidikan. Ketiga, bahan atau pengalaman belajar yang disusun oleh kurikulum. Keempat, keadaan yang berpengaruh terhadap pembelajaran. Kelima, landasan yang menjadi fundamental segala kegiatan. Ya, itulah presentasi dari profesi pendidikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik diam dan menghapus dendam. Kita lagi bicara agar tak makin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindu